Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Ini adalah rangkuman 5 pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, usai diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Ahok tiba di Gedung Kejagung, Jakarta pada Kamis 13 Maret 2025 pagi dan menjalani pemeriksaan selama 10 jam. Usai pemeriksaan, Ahok menegaskan kesiapannya membantu Kejagung dan mengungkap beberapa hal mengejutkan terkait kasus ini. Usai diperiksa Kejaksaan Agung, Ahok mengaku terkejut dengan banyaknya informasi baru yang ia ketahui, terutama terkait kondisi subholding Pertamina. Sebagai Komisaris Utama Pertamina periode 2019 hingga 2024, Ahok mengungkap bahwa dirinya tidak memiliki akses penuh hingga ke operasional anak perusahaan. Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina terus berlanjut untuk mengungkap lebih lanjut dugaan penyimpangan di dalamnya. Ditanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu. Gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Ya wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Ahok mengaku baru mengetahui adanya dugaan penyimpangan dan transaksi mencurigakan di Pertamina. Penyidik Kejagung menjelaskan berbagai temuan, termasuk dugaan fraud dan penyimpangan dalam transfer keuangan. Ahok menegaskan bahwa tugasnya hanya memonitor keuangan perusahaan berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Ia juga menyebut selama dirinya menjabat, kinerja Pertamina selalu baik, sehingga ia tidak menyadari adanya dugaan penyimpangan di tingkat operasional. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Ahok memberikan keterangan terkait rapat serta arahan yang pernah ia sampaikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ia mengungkapkan bahwa beberapa instruksi yang ia berikan tidak dijalankan oleh direksi Pertamina dan meminta penyidik untuk menelusuri lebih lanjut. Meski telah mengundurkan diri, Ahok mengaku masih memiliki catatan rapat namun tidak bisa lagi memberikan data secara langsung. Ya, saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ia juga menegaskan bahwa penyidik tidak menanyakan soal dugaan pengoplosan Pertamax. Menurutnya, kasus yang sedang diselidiki jauh lebih kompleks dan tidak berkaitan langsung dengan pengoplosan bahan bakar. Ahok menilai jika ada praktek pengoplosan, masyarakat pasti sudah lebih dulu merasakan dampaknya seperti kendaraan yang bermasalah. Ia juga mengisyaratkan bahwa ada informasi yang belum ia ungkap ke publik dan baru akan terungkap di persidangan. Seperti apa, Pak? Contohnya seperti apa, Pak? Kalau pengoplosan saya kira itu banyak saat di sini penyidik nggak bisa tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah, saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam, kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong, nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Terkait pemeriksaan kasus ini, Ahok menilai Kejagung juga seharusnya memanggil mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Alfian Nasution, karena berada dalam struktur kepemimpinan terdahulu. Ia menyebut bahwa jika Rifa Siahaan telah diperiksa, maka seharusnya mantan dirut lainnya juga turut dipanggil. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka yang terdiri dari 6 petinggi anak usaha Pertamina dan 3 broker. Dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah.
Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.